Ada suara Pak. Tengah iku akan ngoten. Kalau lanjutakan malih. Jadi wa ma kunna mu'adzibina kalau ini teng ayat yang sebelumnya. Jadi adil artinya ketika Allah Ta'ala itu ingin memberikan sebuah siksa terhadap segolongan kaum, Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kecuali setelah kaum itu mendapatkan yang namanya sebuah dakwah. Itu kalau sudah setelah habisnya Nabi. Juga atau mendapatkan sebuah dakwah risalah daripada para rasul dan juga para nabi. Malah dengan iki akan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula ay wala musibina 'alal a'mal. Tapi juga sebaliknya, amal baik yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mendapatkan dakwah itu pun juga enggak oleh ganjaran. Karena li'anna syarta sihhatil ibadat wa wujubiha uluhud dakwah. Ada setengah iki akan karena syarat sah-sahnya ibadah dan juga wajibnya ibadah itu kalau sudah tersampaikannya yang namanya dakwah. Faman lam tabluhu ad-da'wah la tajibu alaihi ibadah wa la tasihhu minhu law fa'alaha fala yusabu 'alaiha. Pun niku ngoten. Samangke membahas kelanjutannya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha aymun amiha bimakna ru'asaiha bitta'ah ala lisani rasulina. Dan ketika saya Allah menghendaki untuk membinasakan terhadap segolongan kampung qaryah, segolongan kampung, segolongan kota, maka kami akan memerintahkan terhadap para pemimpin mereka aimun amiha bimakna ru'asaiha. Maka saya Allah akan memerintahkan terhadap para pemimpinnya qaryah tersebut agar mereka bitta'ati ala lisani rasulina, agar mereka mau melakukan yang namanya tindakan taat, tindakan tunduk terhadap Allah Ta'ala, dan tindakan ibadah terhadap Allah Ta'ala. Ya, tapi memerintahkannya ala lisani rasulina, melalui atau perantara lisannya utusannya Allah. Namun kenyataannya ketika Allah Ta'ala menghendaki untuk membinasakan segolongan kaum atau pada desa, fafasaku fiha, justru orang-orangnya itu malah melakukan tindakan-tindakan fasik. Fakharaju an amrina, sehingga mereka semua itu malah keluar dari perintah kita, perintah saya Allah. Fahaqqa 'alaihal qaulu ay bil adabi, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan yang namanya siksa. Fadammarnaha tadmira, maka kami akan membinasakannya dengan sebenar-benarnya membinasakan. Ay ahlaknaha bi ihlaki ahliha wa takhribiha, yakni kami akan membinasakan mereka dengan membinasakan para penghuninya dengan sebenar-benarnya merusak. Terakhir, wakam ay kasiran ahlakna minal quruni ayil umami min ba'di Nuh, dan betapa banyak umat-umat setelah Nabi Nuh yang kami binasakan. Wa kafa bidunubi ibadihi wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira, dan cukup Tuhanmu sebagai zat yang maha mengetahui terhadap dosa-dosa para hambanya. Artinya ay aliman bi bawatiniha, Allah Ta'ala itu zat yang maha mengetahui terhadap dosa yang batin, wa dhawahiriha, dan juga dosa-dosa yang zahir, dosa-dosa yang tampak. Wa bihi yata'allaqu bidunubi, dan lafadz khabiran basira ini muta'allaqnya bidunubi ibadi. Jadi secara garis globalnya adalah dari kedua ayat ini adalah Allah Ta'ala itu tidak akan membinasakan terhadap sebuah desa kecuali Allah Ta'ala sudah memerintahkan terhadap para penghuninya desa tersebut agar mereka mau melakukan yang namanya taat. Nah, pekerjaan taat.
melalui perantara lisannya para utusannya Allah. Jadi Gusti Allah ngutus para rasul dhisik seperti di ayat yang kemarin, wa ma kunna mu'adzibina niku. Kemudian para rasulnya mengutus para kaum, para penghuni sebuah desa tersebut agar mereka mau untuk menyembah terhadap Allah Ta'ala dan mereka mau untuk melakukan taat terhadap Allah Ta'ala. Lah, ketika seperti itu sudah diperintahkan untuk menyembah terhadap Allah, kemudian diperintahkan juga agar mereka itu taat terhadap Allah Ta'ala, namun kenyataannya fafasaku fiha. Yang ada justru para penghuni desa tersebut atau penduduk desa tersebut malah melakukan tindakan-tindakan fasik. Fakharaju an amrina. Jadi sampai mereka itu keluar dari perintahnya Allah Ta'ala. Lek wis kaya ngono iku mang, wis kenal kalian Allah Ta'ala, sudah mengetahui terhadap syariatnya Allah Ta'ala, namun justru mereka tidak melakukan, malah keluar daripada perintahnya Allah, mereka malah melakukan tindakan fasik, maka kalau seperti itu kesimpulannya, maka mereka berhak untuk mendapatkan siksanya Allah Ta'ala dan langsung Allah Ta'ala binasakan. Pun itu pembahasan secara globalnya ngoten. Dan sudah banyak wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh wa kafa bidunubi bi rabbika bidunubi ibadi khabiran basira. Banyak sekali kurun-kurun sebelum kurun-kurun setelahnya Nabi Nuh yang Allah Ta'ala binasakan. Oh, sudah dibinasakan, hancur lebur sama Allah Ta'ala para kaum-kaumnya setelah Nabi Nuh, ya. Jadi mulai Nabi Nuh, mulai ada yang namanya siksa itu mulai Nabi Nuh, setelahnya Nabi Nuh. Dan cukup Tuhanmu, yakni Allah Ta'ala, sebagai zat yang mengetahui terhadap dosanya para hambanya. Terus kita lanjutkan lagi. Artinya kalau kita mau mempelajari secara tafsilnya adalah seperti ini. Seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam ayat 16 surat Al-Isra-nya ini, Allah Ta'ala ingin memberikan sebuah misal li'aqibatil khuruj an manhajillah, ya, merupakan sebuah contoh daripada tindakan keluar daripada manhajnya Allah Ta'ala. Kemarin kan sudah disebutkan, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Pada hakikatnya orang itu kalau bisa nurut, bisa mengikuti, bisa melakukan terhadap manhajnya Allah Ta'ala, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi, itu pada hakikatnya dia manfaatnya, kebaikannya untuk dirinya sendiri. Begitu juga sebaliknya, orang yang tersesat tidak mampu melaksanakan dan melakukan terhadap perintahnya Allah Ta'ala, itu pada hakikatnya kesesatan yang dia lakukan itu untuk dirinya sendiri pula. Lah, ini merupakan sebuah perumpamaan, sebuah contoh bagi orang-orang yang melakukan tindakan keluar dari manhajnya Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala ketika mengutus terhadap seorang utusan, seorang rasul, seorang utusan, dengan tujuan agar seorang utusan tersebut, rasul tersebut itu menyampaikan manhajnya Allah Ta'ala terhadap para makhluknya, maka sudah tidak ada udzur lagi bagi orang-orang yang keluar dari manhajnya Allah. Paham ya? Jadi sekalian udzure maneh, sak badane Allah Ta'ala mengutus terhadap seorang utusan, seorang rasul, kemudian seorang rasul sudah menyampaikan risalahnya, manhajnya Allah Ta'ala terhadap para makhluk, kok ternyata malah mereka para orang-orang yang sudah mendapatkan dakwahnya para rasul kok justru malah tidak menerima, atau bahkan malah menentang, atau bahkan malah melakukan tindakan fasik, maka kalau seperti itu sudah tidak ada udzur lagi. Tidak ada udzur lagi bagi mereka di dalam melakukan tindakan keluar daripada manhajnya Allah Ta'ala. Cara di tamsilno, cara diumpamakan no, uang katene ujian, itu pasti sudah diberi aba-aba terlebih dahulu. Tanggal sakmene ujian, kowe kabeh sinau. Ketika kok dia justru mengabaikan,
terhadap aba-aba seperti ini, pengumuman yang seperti ini, sehingga dia tetap tidak mau yang namanya belajar, kemudian dia tidak bisa melewati ujian dengan baik, maka sudah tidak ada udzur lagi, tidak ada alasan bagi dia. Dekne wis dikandani. Beda kalau belum dikandani. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim. Karena apa? Karena pada hakikatnya seperti ini. Bagaimana mungkin seorang manusia itu yang pada hakikatnya sudah mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, kemudian dia justru malah melakukan maksiat terhadap Allah Ta'ala. Wing la ismarit balik-balik surat Al-Isra itu dingendikaken Allah Ta'ala itu wis lengkap Pak oleh maringi dumateng awak dhewe. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kapanane niku kan sampun dingendikaken teng awal-awal surat Al-Isra bahwa Allah Ta'ala itu sudah memberikan nikmat yang sangat lengkap terhadap kita, mulai daripada nikmat agama. Nikmat agama berupa Allah Ta'ala memberikan Al-Quran untuk kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, yang mana Al-Quran itu yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan kepada jalan yang sangat lurus. Kemudian juga Allah Ta'ala memberikan segala kenikmatan-kenikmatan hidup yang Allah Ta'ala siapkan untuk kita. Rupanya kalau kemarin yang dibahas adalah tentang permasalahan malam dan juga siang. Maka bagaimana mungkin kita seorang manusia sudah diberi nikmat yang begitu lengkap dan juga konkret ya oleh Allah Ta'ala untuk mensuplai kehidupan kita, kemudian kita mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala justru malah kita membalasnya dengan sebuah tindakan menentang. Maka jelas ini merupakan sebuah tindakan yang sifatnya berhak untuk mendapatkan siksa. Kita lanjutkan lagi. Maka cara dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi, wa kaifa yataqallabu al-insanu fi ni'mati rabbih summa ya'sahu. Bagaimana mungkin seorang manusia itu mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, dari nikmat Tuhannya, kemudian justru malah dia melakukan tindakan maksiat, melakukan tindakan menentang. Innahu raddun ghairu laikin lil jamil. Itu merupakan sebuah balasan yang tidak layak. Itu merupakan sebuah pembalasan yang sifatnya sangat tidak baik. Wa ingkarun lil ma'rufil ladzi yasuku ilaika lailun wa naharun bal fi kulli nafasin min anfasik. Bahkan itu namanya mengingkari terhadap kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh malam dan juga siang yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Bahkan itu namanya mengingkari terhadap setiap nafas dari beberapa nafas kita yang diberikan oleh Allah. Pun niku ngoten. Walau kana hadzal manhaj min indil bashar lakana hunaka udrun liman kharaja anhu ya. Walidzalika walidzalika yaquluna man yaqulu luqmati yasma'u kalimati. Dan andaikan manhaj ini itu keluar daripada seorang manusia, maka hal tersebut masih bisa diuduri. Liman kharaja anhu, bagi orang-orang yang keluar. Jadi gampangan yang ngomong kalau itu merupakan sebuah peraturan yang sifatnya peraturan yang dibuat oleh seorang manusia, maka tentunya itu ketika seseorang itu tidak melakukan itu masih ada udurnya, maksudnya masih bisa diterima. Karena ada dawuh man yasma'u kalimati man ya'kul luqmati yasma'u kalimati. Ini kaidah umumnya. Barang siapa yang memakan puluhan nasi dari saya, niscaya dia akan mendengarkan terhadap kalimatku. Gampangan ngomong cara nang dawuh lain, al-insan abdul ihsan. Yang namanya manusia itu merupakan budak daripada tindakan baik. Ya. Cara bahasane nang lain, antal ladzi arqaqtani bi ihsanik. Kamu adalah sosok yang menjadikanku seorang budak melalui pekerjaan-pekerjaan baikmu terhadapku.
Gampangane ngomong, uang ku lek tambah diapii sing ana tambah sungkan. Tambah nurut. Niku. Lah bagaimana Allah Ta'ala ya? Lalu bagaimana kita terhadap Allah Ta'ala yang sudah memberikan segalanya terhadap kita? Pun, niku ngoten. Lah kita lanjutkan lagi. Niki sesuai saestu ini. Oleh karena itu Allah Ta'ala yang selalu memberikan nikmat terhadap kita itu tidak pernah kok tiba-tiba mengagetkan kita dengan tindakan memberi taklif. Akan tetapi Allah Ta'ala itu memberikan taklif terhadap kita di dalam waktu yang tepat. Ya. Lah, kita lanjutkan malih. Jadi Gusti Allah niku di dalam memberikan setiap taklifnya itu tidak kok langsung istilahnya ngeget. Tapi semuanya itu ada waktunya masing-masing. Oke, contoh ini dicontohkan sama Syekh Murtawil Asy'ari bahwa Allah Ta'ala di dalam memberikan taklif terhadap kita itu ora kok langsung-langsungan. Dicontohkan begini. Contoh ringan saja bahwa Allah Ta'ala itu memberikan taklif atau tanggungan ibadah terhadap kita. Itu enggak langsung-langsungan tapi menunggu waktu yang tepat adalah Allah Ta'ala mewajibkan terhadap para muslimin untuk melaksanakan sholat itu kalau sudah akil dan juga balik. Lek sak gurunge balik itu belum diwajibkan. Kan seperti itu nggih. Maka lihatlah, katakan lek balike mang umur 15. Semisal contoh mawon, balike ternyata umur 15. Maka selama 15 tahun seseorang itu tidak melakukan sholat, ini bentuk daripada sebuah keringanan daripada Allah Ta'ala, di mana selama 15 tahun seorang manusia itu menikmati nikmatnya Allah, namun sama sekali tidak ada taklif beban yang ditanggungkan oleh Allah Ta'ala terhadap dia. Kan seperti itu. Katakan bocah saiki ngono umpama baleke umur 10 atau kelas 6. Berarti itu namanya selama 11-12 tahun seorang manusia itu menikmati nikmatnya Allah Ta'ala tanpa adanya sebuah tanggungan kewajiban dari Allah. Ini bukti bahwa yang namanya Allah Ta'ala itu memberikan sebuah taklif kewajiban itu menunggu pada waktu yang tepat. Pun niku ngoten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, baru setelah Allah Ta'ala itu mewajibkan, bahkan istilahnya dalam syariat kita itu ada yang namanya training atau istilahnya apa? Latihan sebelum yang namanya sebuah tindakan wajib itu dilakukan. Itu ada umur-umur di mana seseorang itu dilatih agar terbiasa melakukan tindakan taat. Mulakno sampai Gusti Allah dawuh dalam masalah taklif niki nggih, Allah Ta'ala dawuh wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Di dalam surat Thaha ayat 132. Allah Ta'ala ngendika, dan perintahkanlah keluargamu agar melakukan salat dan hendaknya kamu bersabar atas salat tersebut. Bon. Lah, baginda Nabi telah menjelaskan tentang ayat ini bahwa Kanjeng Nabi niku dawuh, muru auladakum bis sholati li sab'in wadribuhum 'alaiha li asyrin. Perintahkanlah anak-anak kalian semua untuk melaksanakan sholat ketika sudah umur 7
dan pukullah jika mereka itu meninggalkannya dikala umur 10. Ini yang perlu diingat-ingat ambil awak dhewe. Dadi dawuh Kanjeng Nabi itu lek wis umur 7 bocah iku kongkonen salat. Ini anu lho ya. Ini namanya parenting, ilmu parenting, ilmu berusaha menjadi orang tua yang baik itu bagaimana. Lek wis umur 7 anak iki aja dijarno. Tapi sudah mulai yang namanya diperintahkan melakukan salat. Wadribuhum alaiha li asyin, dan pukullah anak kalian itu jika mereka meninggalkan salat di umur 10. Lah umur 10 gak melakukan salat dipukul. Pemukulan ini bukan karena atas dasar sebuah kekerasan, mboten. Tapi ya itu nggih. Lek dawe Syekh Mutawalli Asy'arawi ku nang kene iku sing ngendikaaken. Hendaknya kamu itu melakukan kasar, mengasar, bahasanya ngaten, mengasar, bertindak kasar kepada orang lain agar dia bisa berhenti dari tindakan buruknya, dan hendaknya memang kita itu berlaku kasar terhadap orang-orang yang kita kasih sayangi. Bahasanya beliau ngaten. Gitu wingi syairane ya. Jadi penting Pak. Jadi kita bertindak kasar kepada orang-orang yang kita sayangi itu merupakan sebuah hal yang penting. Bu sairane iki. Sik nek ora ketemu yo wis. Ketemu alhamdulillah. Ketemu. Oke lanjut. Kalau lanjutakan malih. Lah maka pada hakikatnya walaupun yang memerintahkan untuk melaksanakan sholat ini adalah keluarga kita, jadi bapak mengkondang anaknya sholat semisal dan juga seterusnya, maka pada hakikatnya ini adalah merupakan sebuah perintah daripada Allah Ta'ala. Pun niku ngoten. Dan sirrinya ngeten ternyata dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Allah Ta'ala kan sampun dawuhaken nggih. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan hendaknya engkau memerintahkan terhadap keluargamu agar mau melaksanakan terhadap yang namanya salat dan bersabarlah atas salat tersebut. Lah niki ada sebuah perkara yang agung dalam hal ini. Rupane napa? Gusti Allah iki carane ing dalam menerapkan sebuah syariatnya itu bukan kok langsung dawuhnya Allah Ta'ala langsung kepada mereka mboten. Tapi Allah Ta'ala ingin memberikan sebuah perantara selain Rasul, selain Nabi. Rupane napa? Kepala keluarga. Selaku kepala keluarga yang namanya seorang ayah, itu Allah Ta'ala perintahkan agar mereka mau untuk memerintahkan terhadap anak-anaknya untuk melakukan sholat. Nyapa kok bapak sing dikongkon ngongkon anaknya sholat? Muru auladakum. Kenapa seorang ayah yang diperintahkan untuk mereka itu mau mendidik anaknya untuk melaksanakan sholat? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, lakin arada al-haqqu nih loh, lakin arada al-haqqu subhanahu wa ta'ala ayakun at-taklif al-awal fi hadhi sinni minal qarib al-mubashir al-muhis amamat tifli. Jadi Allah Ta'ala itu ingin yang namanya sebuah taklif, sebuah kewajiban ini dilakukan
orang yang pertama melakukan adalah orang yang terdekat, yaitu nopo fa abuhu huwa sahibun ni'mah al muhassah haitsu yuwaffiru liwaladi at-ta'am wa syarab wa kullu mutatallibatihi fi hayati wa kullu mutatallibati hayati. Maka karena kenapa kok yang diperintahkan untuk mendidik anaknya kemudian ayah itu disuruh untuk memerintahkan terhadap anaknya sholat? Karena yang namanya ayah adalah sosok yang memberikan nikmat terhadap anaknya. Dari segi seorang ayah itu memenuhi makanan, minuman, dan semua permintaan-permintaan daripada seorang anak. Sehingga diharapkan faida makallafahu abuhu kana at'a ilal insya'i wa ta'ah. Ketika seseorang ayah yang terus bahasanya yang kei duit, yang kei mangan dan seterusnya, maka dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ini akan menyebabkan seorang anak itu bisa lebih mudah menurut. Li'annal walad fi hadisin al-mubghirah la tattasi'u madarikuhu. Bocah kuwi lek sik cilik gurung iso faham siapa yang pada hakikatnya memberikan nikmat yang sebetul-sebetulnya, yakni Allah Ta'ala. Sik gurung paham karena bocah cilik. Malah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala adalah seorang ayahnya terlebih dahulu. Pun niku ngoten. Lah, kemudian niki masuk kepada pembahasan yang istilahnya wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Ini kadang orang-orang yang istilahnya liberal seringkali mencari celah daripada Al-Qur'an, kemudian mereka menuduhkan hal yang kurang baik terhadap agama Islam. Mulanya ini dijawab sama Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jangan sampai ini ada pemahaman bahwa yang namanya Allah Ta'ala membinasakan terhadap segolongan atau sedaerah, sekampung semisal, itu merupakan sebuah tindakan yang kejam. Jangan sampai difahami seperti itu. Karena tengeriki tinggi-tinggi akan wa'lam anna hadzal intiqam daruriyun li hifdzi salamatil hayah. Perlu kalian ketahui bahwa tindakan Allah Ta'ala membinasakan ini merupakan sebuah hal yang sifatnya harus dilakukan karena menjaga keselamatan hidup. Lek urip iki dikongkon ora enek pembalasan belas, ya, maka tidak ada jaminan keselamatan hidup. Wong sing nglakoni urip sak karepe dhewe mulai mateni, mendem dan seterusnya, maka hal tersebut justru malah akan membahayakan golongan yang lain. Mulane teng mriki akan secara tegas yang namanya pembinasaan ini tidak bisa dianggap sebagai kekejaman, akan tetapi ini malah justru sebuah kewajiban dengan tujuan untuk menjaga keselamatan hidup. Karena sesungguhnya manusia itu ketika melihat orang-orang yang dolim, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang congkak, yang mana mereka itu menikmati terhadap nikmatnya Allah Ta'ala di dalam aman dan selamat, maka fasawfa yuhrihim hadza bi ayyakunu mislahum. Maka ini akan memprovokasi agar mereka menjadi seperti itu dan menjadikan mereka sebagai panutan. Lah ini akan menjadi sebuah kerusakan yang sangat besar. Bayang lek sampai ya ada orang melakukan tindakan dolim, orang mencuri, orang korupsi, tapi dia aman. Aman, nggak ada sebuah hukuman yang dia terima. Bayang kalau ada orang senengane korupsi, tapi dia aman-aman saja. Ini akan memprovokasi kepada orang-orang lain agar mereka, wah, lek korupsi aman kayak ngono kuwi, aku ya pengen lek ngono. Seperti itu ya. Wah, aku ya pengen. Makanya ini merupakan sebuah yang namanya sebuah pembinasaan. Itu merupakan sebuah hal yang sebenarnya tidak bisa dianggap kejam. Yang namanya hukuman itu bukan sebuah kekejaman, akan tetapi ini merupakan sebuah kewajiban untuk menjaga keselamatan hidup. Maka sesungguhnya ama in ra'au intiqamal haqqi subhanahu wa min haula wa syahaduhum adilla munkasirin fasawfa ya'khuduhum minhum ibratan wa idatan. Nah niki lho. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulana teng mriki akan oleh karena itu ketika mereka melihat ya pembinasaan yang dilakukan oleh Allah Ta'ala daripada orang-orang tersebut,
Dan mereka menyaksikan bahwa orang-orang yang setelah disiksa dan dibinasakan oleh Allah Ta'ala itu menjadi hina, ya, menjadi hancur, maka hal tersebut akan membuat orang lain itu menjadikannya sebuah pelajaran. Delok wong kae golongan itu mari ngelakoni ngene, ya, mari ngelakoni ngene kok mereka menjadi hina, mereka hidupnya menjadi hancur. Akhirnya malah itu justru menjadi sebuah pelajaran. Sehingga golongan yang lain ini tidak menginginkan hal tersebut dilakukan oleh dirinya. Berbeda halnya ketika kok mereka itu dalam aman-aman saja. Itu malah bahaya. Pun niku ngoten. Intinya adalah satu. Jangan sampai wa iyyaka antadunna annal haqqa subhanahu yumkinu ayyuhmila al-fasaqata wal kharijina an manhajihi. Kamu jangan mengira mereka orang-orang yang fasik, mereka orang-orang yang keluar daripada manhajnya Allah Ta'ala itu dibiarkan sama Allah. Jadi kowe ndelok kae wong fasik, kae penggaweane korupsi, kae kok penggaweane mendem, kae kok penggaweane ninggal salat, tapi kok uripe kok adem ayem tentrem. Kok disal ora enek nyapa-nyapane blas, masalah hidupnya sama sekali enggak ada. Jangan sampai kamu mengira bahwa mereka orang-orang yang fasik, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang keluar dari manhajnya Allah Ta'ala dibiarkan sama Allah. Pasti wala budda ayyatiya al-yawma alladhi ya'khudum fihi akhda azizin muqtadir. Pasti Allah Ta'ala itu akan memberikan sebuah siksa kepada mereka. Paling minim adalah mereka pasti mendapatkan siksa besok di akhirat. Lek kowe ndelok ana wong senengane nglakoni maksiat kok damai-damai wae, gak ada hukuman di dalam hidupnya, kowe tetap kudu meyakini bahwa orang tersebut bukan berarti dibiarkan sama Allah tidak mendapatkan siksa mboten. Tapi besok di kiamat pasti hal tersebut orang tersebut akan mendapatkan sebuah siksa. Niku ngoten. Lah sekarang ngeten dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Banyak orang itu yang salah faham terhadap ayat ini. Ayatnya kan bunyinya wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha. Apabila saya menghendaki untuk membinasakan sebuah desa, maka kami memerintahkan terhadap para pemimpinnya mereka, kemudian justru mereka melakukan tindakan fasik. Banyak orang yang memahami, oh berarti kalau seperti itu Allah Ta'ala memerintahkan terhadap tindakan fasik kalau seperti itu. Langsung secara tegas sama Syekh Mutawalli Asy'arawi didhawuhaken al-afat yang menjadi sebuah permasalahan adalah annalladzina yastaqbiluna nasal Qur'an yafhamuna khata'an anna fafasaku mutarattibatun alal amril ladzi qablahu. Sangat disayangkan orang itu salah paham di dalam memahami ayat ini. Jangan sampai difahami bahwa kalimat fafasaku kan an-nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku. Perintah terhadap pemimpinnya desa tersebut, ya, suatu tempat tersebut, kemudian justru mereka malah fasik. Lah banyak orang yang salah paham sampai mereka memahami berarti Allah Ta'ala itu memerintahkan terhadap kefasikan. Itu pemahaman yang salah. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah Ta'ala itu tidak pernah memerintahkan terhadap sebuah perintah untuk melakukan perkara-perkara hal-hal yang buruk. Itu jelas pemahaman yang salah. Mulane kalimat amaro yang dinisbatkan terhadap Allah Ta'ala, perintahnya Allah Ta'ala, coba kita cekkan di dalam Al-Qur'annya. Semua perintah daripada Allah Ta'ala itu pasti perkara yang baik. Secara garis globalnya innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah Ta'ala tidak ada ceritanya Allah Ta'ala itu memerintahkan terhadap sebuah keburukan, enggak ada. Justru yang ada di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Terus dalam surat An-Naml ayat 91, umirtu an a'budu rabb hadhil baldah. Surat Yunus ayat 72, wa umirtu an akuna minal muslimin. Maka sesungguhnya fa amrullahi la yakunu illa bi ta'atin wa khairin. Perintahnya Allah Ta'ala itu
tidak ada kecuali kepada sebuah kebaikan dan juga tindakan taat. Hanya saja setelah Allah Ta'ala memerintahkan terhadap mereka pekerjaan taat dan juga pekerjaan yang baik melalui lisannya utusan para utusannya Allah, justru mereka malah melakukan tindakan fasik. Pun lah juga ada sedikit pengoreksian daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ini soalnya awak penting memahami secara dalamnya. Kan kalimatnya kan wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Ya. Amarna mutrafiha fafasaku fiha. Apabila saya menghendaki untuk membinasakan segolongan kaum, segolongan orang-orang yang berada di suatu desa, kemudian kami memerintahkan kepadanya pada pemimpinnya, namun mereka malah justru melakukan tindakan fasik. Ini termasuk minal khata' an nafhama al makna ala annallaha arada awalan halakahum fafasaku. Nih, jadi jangan sampai ada pemahaman pertama Allah Ta'ala ingin membinasakan mereka dulu, kemudian akhirnya gara-gara Allah Ta'ala menghendaki mereka untuk binasa, akhirnya mereka melakukan terhadap tindakan fasik. Salah. Itu merupakan pemahaman yang salah. Li'anna al-fahma al-mustaqim lil ayah annahum fasaku fa'aradallahu ihlakahum. Karena pemahaman yang benar adalah Allah Ta'ala itu dengar gini akan bahwa sesungguhnya mereka itu terlebih dahulu fasik, sehingga Allah Ta'ala menghendaki untuk membinasakan terhadap mereka. Pun niku ngoten. Fahaqqa 'alaihal qaulu ay wajabalahal adzab, mewajibkan terhadap mereka Allah Ta'ala agar mereka itu disiksa, dibinasakan. Wa kadzalika haqqat, kalau dalam ayat lainnya kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaku, dan Allah Ta'ala mewajibkan yang namanya siksaan, pembinasaan terhadap mereka, itu tujuannya agar demi keselamatannya pergerakan hidup ini dan untuk melindungi para mukminin dari tindakan menyakitinya orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat. Wes niku tujuannya Allah Ta'ala. Wingi mas bolak-balik nih kalau bahas orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat, mereka akan dengan beraninya untuk melakukan tindakan-tindakan rusak di atas muka bumi ini, karena mereka menganggap bahwa dengan mereka melakukan tindakan merusak, ya, membunuh, mencuri, yang penting mereka bisa selamat dan bebas daripada hukuman dunia, maka urusan beres. Sesuk akhirat mereka gak meyakini, mulane mereka kandel banget, berani banget. Pun niku ngoten. Wadamarna tadmira, bahasa ngeten, dan kemudian kami membinasakannya dengan sebenar-benarnya membinasakan. Niki. Jadi lek awak dhewe niku gelem mencari atau bahasanya membaca tarikh nabi-nabi sebelumnya Kanjeng Nabi, itu banyak sekali yang namanya kejadian-kejadian di mana Allah Ta'ala benar-benar menghancurkan sebuah kota, sebuah desa dengan sehancur-hancurnya hingga tak tersisa kecuali kerusakannya dan menjadi saksi. Pun. Jadi niku ngoten nggih. Jadi nyuwun sewu, ini yang perlu kula tegaskan adalah ngeten. Lek zaman biyen nggih, lek umat-umat sakderenge Kanjeng Nabi, hampir bisa dipastikan ketika mereka tidak melaksanakan daripada apa yang telah diperintahkan para nabi dan juga rasul yang ada pada zaman mereka, mereka langsung mendapatkan siksa. Tapi khusus bagi umat Kanjeng Nabi ini, termasuk daripada keistimewaan dan kekhususan umatnya Kanjeng Nabi adalah ketika mereka melakukan sebuah pelanggaran, maka tidak langsung disiksa oleh Allah. Paham berapa? Jadi istilahnya apa? Jarang umat Kanjeng Nabi iki
Jarang umat Kanjeng Nabi ini sing koyok cerita-cerita zaman biyen jarang. Kalau umat-umat saderenge Kanjeng Nabi langsung Pak ketika contoh kaumnya Nabi Lut mereka melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, langsung Allah Ta'ala ngutus malaikat, kemudian Allah Ta'ala melalui para malaikat itu membalik bahasanya ya. Desane secara langsung diwalik, diangkat langsung diwalik, hancur langsung. Tapi niku nggih, alhamdulillah awak dhewe iki dadi umate Kanjeng Nabi. Di mana khusus umatnya Kanjeng Nabi ini ketika melakukan sebuah pelanggaran tidak langsung disiksa oleh Allah, tapi diberi kesempatan yang sangat panjang sampai awak dhewe gelem taubat. Pokoknya waktu ini gurung entek. Tapi lek umat-umat saderenge Kanjeng Nabi sekali melanggar, wah langsung Pak, langsung disiksa. Pun niku ngoten. Terakhir, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadi khabiran basira. Dan banyak sekali umat-umat yang telah kami binasakan setelahnya Nabi Nuh. Nggih. Banyak sekali umat-umat yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala setelah Nabi Nuh. Mriki akan. Maka di mana kaum Ad, di mana kaum Samud, di mana kaumnya Nabi Lut, di mana kaumnya Nabi Saleh, maka semua ini merupakan sebuah qadiyah yang benar-benar telah yusaddiquha al-waqi', yang mana kejadian-kejadian ini telah menjadi saksi bahwa ini merupakan sebuah kebenaran, sebuah realita. Lah kenapa kok Allah Ta'ala wonten dawuh wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Banyak sekali umat-umat yang kami binasakan setelah Nabi Nuh. Koyok-koyok sing disiksa itu memang setelah diutusnya Nabi Nuh. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi secara jelas, beliau dawuh dalla ala anna hadzal akhda wa hadzal adzaba lam yahdus fi ma qablana. Ini menunjukkan bahwa yang namanya sebuah siksaan ini tidak pernah terjadi sebelum diutusnya Nabi Nuh. Artinya umatnya Nabi Adam itu. Umatnya Nabi Adam ini gak enak sing disiksa nang dunya dengan model seperti itu, enggak ada. Ada Adam, Nuh, Hud, Saleh. Kan seperti itu nggih. Setelah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Mulane teng mriki dikatakan, sebelumnya Nabi Nuh itu enggak ada. Siksaan yang seperti halnya setelahnya Nabi Nuh itu enggak ada. Baru ada siksaan pembinasaan yang begitu besar daripada Allah Ta'ala iku sakmarine Nabi Nuh. Kenapa kok seperti itu? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, li annan nasa kanu qaribi ahdin bi khalqillahi li Adam alaihi salam kama annahu kana yulaqinuhum ma'rifatallah wa ma yadmanu lahum salamatal hayah. Karena kalau masih eranya Nabi Adam, itu para manusia masih orang-orang yang sangat awam, yang istilahnya masih benar-benar dididik, dituntun untuk mengenal Allah Ta'ala. Ya bayangno loh, seorang Nabi Adam adalah Nabi yang paling pertama diutus di muka bumi ini. Sehingga dakwahnya ini cara gampang ngomong masih sangat sulit untuk benar-benar diterapkan dan difahamkan kepada orang-orang. Ana bahasan teng mriki, karena para manusia pada zaman Nabi Adam itu masih dianggap sebagai orang-orang yang sifatnya itu masih baru, ya, baru mengenal terhadap Tuhannya. Mulane zaman Nabi Adam itu masih dimakfu, cara gampangane ngomong ngoten. Baru amma ba'da Nuh faqad dhahara al-fasadu wal kufru wal juhudu fanazala bihim al adzabu alladzi lam yasbiq lahu masil. Baru setelah diutusnya Nabi Nuh turunlah yang namanya sebuah siksa, karena umat-umatnya Nabi Nuh itu mulai menampakkan yang namanya sebuah fasad, sebuah kerusakan, kekufuran dan tindakan menentang terhadap Nabi Nuh.
Pun nggih niku ngoten. Mulane teng ngriku dingendikaken wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watar wal laili idza yasar hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Nah ini titik tekannya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kalian semua itu alam taro, apakah engkau tidak tahu terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhanmu terhadap kaum Ad? Iromadzatil imad, desa yang paling bagus di muka bumi ini adalah desa Iromadzatil imad. Iromadzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang tidak pernah diciptakan di atas muka bumi ini sebuah desa, sebuah kota yang seindah kota Iromadzatil imad. Diceritakan dulu yang namanya kota Iromadzatil imad ini merupakan sebuah kota dengan taman yang begitu indahnya, dengan taman yang begitu banyaknya bunga-bunga di dalamnya. Sampai dingendikaken kotanya begitu indah, begitu harum. Sampai sing jenenge laler nih lho Pak. Kalau mau masuk ke Iromadzatil imad itu mati yang namanya laler. Gara-gara napa saking indahe, saking wangine. Laler gak iso urip nang daerah sing bener-bener sangat bagus, sangat harum itu gak iso. Itu namanya Iromadzatil imad. Iromadzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Ini juga dibinasakan sama Allah Ta'ala. Kota yang begitu indahnya yang dimiliki oleh kaum Ad itu dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. Bahkan dilanjutkan lagi, wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad, ya, dan juga kaum Samud yang mana mereka itu bisa mengangkat terhadap batu-batu besar yang ada di dalam sebuah lereng-lereng. Itu juga mereka dibinasakan oleh Allah. Wa fir'auna dil autad, dan juga Fir'aun yang memiliki terhadap tiang-tiang yang besar. Jadi kerajaan Fir'aun itu kalau dibandingkan dengan keindahan Iromadzatil imad itu jauh. Alladzina tahaw fil bilad fa aksaru fihal fasad. Mereka semua memperbanyak terhadap tindakan merusak, akhirnya fasabba alaihim rabbuka sauta adab. Allah Ta'ala langsung membanjirkan terhadap mereka sebuah siksaan. Inna rabbaka labil mirsad. Pun niki ngoten. Nah, kalimat yang ada pada surat Al-Fajr ini bahasanya adalah alam tar. Alam tar, apakah kamu tidak melihat? Nah, ini menunjukkan dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, arti daripada alam taro itu adalah Allah Ta'ala memberitahu terhadap Kanjeng Nabi. Dan perlu diketahui, i'lamullahi li rasulihi asdaqu min ainihi wa ru'yatihi. Pemberitahuan Allah Ta'ala terhadap Rasulnya itu lebih bisa untuk dibenarkan, lebih benar daripada seseorang melihat langsung terhadap kejadiannya. Kalau kaidah dasarnya kan laisal khobaru kal'iyan. Yang namanya sebuah berita itu biasanya kurang tidak sama dengan sebuah kenyataannya. Nah, ini kalau bahasanya adalah berita-berita biasa. Beda halnya kalau ini memang sebuah hakikat, sebuah penghabaran daripada Allah Ta'ala. Lek penghabaran daripada Allah Ta'ala terhadap Rasulnya, maka itu lebih benar daripada hakikatnya langsung itu sendiri. Pun niku ngoten. Intinya adalah satu. Teng mriki dingendikaken jadi Allah Ta'ala niku menghendaki untuk membinasakan itu setelah diutusnya Nabi Nuh. Terakhir, wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira. Dan cukuplah Allah Ta'ala sebagai Tuhanmu, sebagai zat yang mengetahui terhadap dosa-dosanya para hambanya. Yakni Allah Ta'ala itu
mengetahui terhadap dosa-dosa zahir dan juga dosa-dosa batinnya para hambanya. Artinya untuk Allah Ta'ala mengetahui terhadap dosanya para hamba itu nggak perlu terhadap yang namanya orang yang menghabari. Nggak perlu orang yang kasih info, nggak perlu. Karena Gusti Allah sampun mengetahui terhadap dosa yang sifatnya batin maupun dosa yang sifatnya itu zahir. Cara bahasanya ngoten, artinya seperti itu. Lah, ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau itu dawuh bahwa lah kalau Allah Ta'ala itu sudah maha tahu terhadap segala apa yang dilakukan oleh para hambanya, perkara baik atau perkara buruk. Lalu apa fungsinya Allah Ta'ala besok di hari kiamat itu menanyai para hambanya dari amal-amalnya? Kan sesuk nang kiamat awak dhewe iku bakal dihisab. Di mana kita itu ditanyai dari segala amal-amal kita selama di dunia. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya apa? Kan Allah Ta'ala kan sudah maha tahu terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh para hambanya. Jawabnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh yas'alu abdahu yaumal qiyamah an a'mali liyuqarrirahu biha wa liyaj'alahu syahidan ala nafsihi. Lek wong ditakoki dhewe kaya ngono iku tujuane tidak lain tidak bukan adalah untuk agar dia sendiri yang mengakui terhadap tindak lakunya dan dia sendiri yang menjadi saksi atas tindak lakunya. Paham ya? Jadi umpama ngono ya aku nang sonep. Asline aku ngerti lek kapan sonep iki apa itu jenenge guru ngelalar. Cuma aku gaya takok. Lah kowe orang ngelalar ya. Aslinya memang benar-benar ngelalar. Itu fungsinya sangatlah beda ketika saya langsung menuduhkan terhadap sonep. Nep kamu guru ngelalar. Itu jelas beda. Artinya lebih mengena ketika saya bertanya dan sonep menjawab. Agar seseorang tersebut itu ketika menjawab itu akhirnya dia mengakui terhadap tindakannya sendiri dan menjadikannya dirinya sebagai saksi atas perlakuannya. Itulah. Pon niku fungsine. Pon wa kafabi rabbika bitunubi ibadi khabiran basira. Pon mangkana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Ilahuna wallahu a'lam shawab.